Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Oktavia Putri dengan NIM 2005120461 dari kelas Teknik Informatika 2020A. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mail server dan akan mensimulasikannya ke dalam Cisco Packet Tracer. Mail server sendiri adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan klien server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Lalu selanjutnya adalah protokol email. Ada 3 protokol email, yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data dan mengirimkan email, sedangkan POP3 dan IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Yang pertama, SMTP. SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Lalu yang kedua ada POP3, merupakan protokol klien atau server, di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal, tanpa menyimpan salinannya di server. Sedangkan IMAP kebalikannya. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Namun pada IMAP, email tetap berada pada server. Lalu selanjutnya adalah komponen dan contoh dari mail server. Yang pertama ada MTA, Mail Transport Agent. Adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Contohnya adalah aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Find, dan Netscape. Lalu yang kedua ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database dan yang kedua adalah delivery agent. Contohnya adalah mail server. Mail server berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Lalu yang terakhir ada MUA, Mail User Agent, memiliki beberapa program utama. Jadi bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Contohnya ada Thunderbird, Microsoft Outlook, Email, Gmail, dan Evolution. Lalu selanjutnya cara kerja webmail server. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut.
serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail. Adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix yang dibuat berdasar pengembangan dari server SendMail. Lalu ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu. Di sini saya akan mensimulasikan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menggunakan skema seperti berikut, yaitu skema yang sama seperti praktik-praktik sebelumnya, yaitu pada praktik DNS, web, dan FTP. Buat rangka percobaan, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung pada DNS server dan mail server. Kita pastikan terlebih dahulu apakah tersambung dengan baik. PC1 kita coba ping DNS. Ternyata bisa. Request timeout sekali karena mencari ARP-nya. Lalu kita coba apakah PC1 terhubung dengan baik dengan mail server. Kita ping mail server IP address-nya 343. Kita tunggu. Ternyata sama, terhubung dengan baik. PC1 terhubung dengan baik pada DNS server dan mail server. Selanjutnya PC4. PC4 kita sama seperti tadi, kita buktikan apakah terhubung dengan baik dengan DNS server dan mail server. Terhubung, lalu ke ping ke mail server. Terhubung dengan baik juga. Lalu kita buktikan laptop dan smartphone. Ternyata terhubung, sudah terhubung. Lalu ke mail server. Ternyata terhubung juga. Lalu selanjutnya smartphone. Kita coba smartphone. Apakah terhubung dengan DNS server dan mail server? Terhubung juga. Lalu mail server. Ternyata terhubung juga. Jadi semuanya sudah terhubung baik. Lalu tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita tambahkan ke
DNS server mailku.com. Service DNS kita tambah mailku.com, tipenya arecord, lalu addressnya yaitu IP dari mail server yaitu 43 tambah kita tambah, sudah tersimpan. Lalu selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Untuk mengetahui resolve domain mailku.com, kita coba dari PC 1. nslookup ini servernya ada di 33.1, namanya mailku.com, addressnya 434344. Lalu ke laptop, kita sama nslookup mailku.com, sama, kita coba. Lalu selanjutnya setelah kita coba nslookup pada PC 1 dan laptop, kita ke perintah selanjutnya, yaitu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti berikut. Mailku.domainnya namanya mailku.com, usernya user 1 dan user 2. Kita ke server PT mail server, service email, domainnya mailku.com, dataset usernya user 1, passwordnya sama user 1 untuk mempermudah. Lalu user 2, username-nya, passwordnya juga user 2. Jika sudah seperti ini, maka user setup-nya sudah tersimpan, sudah ditambahkan. Lalu perintah selanjutnya, pada PC 1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 PC 2, maksud saya PC 1, yaitu ke user 2 yaitu laptop. Kita konfigurasi mail clientnya seperti ini. Ini kita coba ke pakai tracer desktop email, lalu kita configure mail, your name user 1, incoming mail servernya tadi mailku.com, lalu username-nya user 1, kita simpan. Setelah kita konfigur email dari PC 1, kita konfigurasi juga laptop sebagai user 2. Desktop email namanya user 2 @mail.com.
kita set username-nya, lalu password-nya. Sudah kita simpan, lalu kita ke perintah selanjutnya. Lalu kita coba mengirimkan email dari user 1 ke user 2. Kita coba isi 1, yaitu sebagai user 1, kita coba kirim email ke user 2 @gmail.com. Coba kirim. Ini pesan dari coba kirim. Sudah dikirim, lalu kita cek yang user 2 yaitu laptop, apakah email tadi sudah terkirim. Kita lihat, coba kirim dari user 1 @mailbook.com, tanggalnya, pesannya juga sudah terkirim. Lalu kita lanjutkan. Lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol reset pada gambar seperti berikut. Tadi sudah saya coba, yaitu laptop 4 sebagai user 2. Berhasil. Lalu selanjutnya pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Kita coba reply, kita tuliskan pesannya. Kita kirim ke user 1. Kita cek apakah email sudah masuk. Reply-nya sudah masuk ke user 1. Email sudah masuk, terima kasih. Ini email yang dikirim sebelumnya. Berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan satu user lagi, yaitu user 3 pada smartphone, dan mencoba mengirim email dari laptop ke smartphone dan PC ke smartphone. Apakah bisa? Kita tambahkan dulu. Ke mail server. Ini sudah ada user 1 dan user 2. Kita tambahkan user 3. Sudah ditambahkan. Lalu kita set smartphone-nya terlebih dahulu. Itu pada email, konfigurasi email, namanya user 3. Emailnya user 3 mailku.com, lalu username-nya user 3, password-nya sama seperti yang kita tadi buat di email server. Kita save, lalu kita coba mengirim email ke PC 1 terlebih dahulu. Kita buat subjeknya tes 1.
Ini pesan dari smartphone. Kita kirim, lalu kita buat sekali lagi. Ke user 2 S2. Ini pesan dari smartphone. Kirim, lalu coba kita cek di user 2 apakah ada emailnya. Ada email dari user 3@mailku.com tes 2. Ini pesan dari smartphone. Kita coba reply. Kita kirim balasannya. Lalu sebelum kita cek balasannya, kita cek terlebih dahulu yang kirimkan tadi dari smartphone ke PC 1, yaitu user 1. Ada user 3@mailku.com tes 1. user 3@mailku.com. Ini pesan dari smartphone. Coba kita balas juga apakah masuk balasannya. Send. Lalu selanjutnya kita cek apakah balasannya masuk juga. Balasan dari user 1 dan user 2 tadi apakah masuk ke user 3, yaitu smartphone. Kita cek ke email, desktop email. Nah, ternyata masuk. Dari user 1 kita lihat terlebih dahulu. Sudah masuk, terima kasih. Dari user 2 yaitu laptop, sudah masuk, terima kasih. Berhasil. Email berhasil terkirim dan dibalas. Sekian praktek mail server menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Terima kasih.